Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Eka Nurhayati dari MI Al-Ma'arif Parangpakel, Kecamatan Truduk, Kabupaten Klaten, yang saat ini sebagai guru SKI di madrasah dan sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 kategori 1 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini Kamis 23 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Berikut praktek ini video pembelajaran saya. Mohon bimbingan baiki video berikutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dapat hadiah. Nih Mas, tepuk tangan untuk Mas Fajar. Dapat hadiah. Siapa lagi yang boleh bertanya langsung dapat hadiah dari guru. Satu lagi yang bertanya dan ada mungkin yang bisa jawab langsung dikasih hadiah. Oke, silahkan. Di Leiden Belanda, nanti bisa dibaca di belakang ya. Oke, untuk Mbak Mawar kasih hadiah Mbak Mawar. Oke, karena yang ketiga kecil nggak apa-apa ya. Itu hadiah dari guru. Oke, tepuk tangan untuk semuanya, untuk kita semuanya. Ya. Sunan Bonang, salah satu tokoh dalam Wali Songo yang bukan hanya menguasai ilmu fikih, usuluddin dan tasawuf, tetapi juga menguasai bidang-bidang seni, sastra, serta arsitektur. Lahir dengan nama Raden Mahdum Ibrahim di Apel-Denta pada kisaran tahun 1465 Masehi. Beliau merupakan putra keempat dari Sunan Ampel. Ibunya adalah Nyi Ageng Manila, putri dari Arya Teja, Adipati Tuban. Sunan Bonang juga memiliki seorang adik yang bernama Raden Khosim. Kelak Raden Khosim dikenal sebagai Sunan Derajat. Dewi Murtosia, saudara perempuan Sunan Bonang, diperistri oleh Sunan Giri. Sedangkan Dewi Murtosimah, saudara perempuan Sunan Bonang lainnya, diperistri oleh Raden Patah, Sultan pertama Demak. Kekerabatan dengan keluarga Adipati Tuban membuat Sunan Bonang memiliki hubungan erat dengan wilayah tersebut. Dimulai dari Apel-Denta, beliau memperoleh pendidikan agama dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Beliau belajar bersama dengan para santri Apel-Denta lainnya, seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Suatu ketika, Sunan Bonang dan Sunan Giri dalam perjalanan haji dan singgah di Malaka. Di Malaka, mereka bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Selama di Malaka, Sunan Bonang dan Sunan Giri belajar kepada Syekh Maulana Ishaq. Beberapa waktu kemudian, Sunan Bonang dan Sunan Giri menunda kepergian ke Mekah dan memutuskan untuk kembali ke Jawa. Syekh Maulana Ishaq mengatakan bahwa kondisi Jawa saat itu lebih membutuhkan dakwah Islam secepatnya. Sesampainya di Jawa, Sunan Bonang memilih Tuban sebagai awal dakwahnya, sedangkan Sunan Giri memilih Gresik. Sunan Bonang tidak hanya berdakwah di Tuban. Beberapa tempat di pedalaman Jawa tidak luput dari upaya dakwahnya. Kediri pada waktu tersebut dikenal sebagai pusat penganut ajaran Tatra Bhairawa, salah satu sekte dalam Hindu Buddha. Upaya dakwah Sunan Bonang dimulai dengan membangun sebuah masjid yang terletak di bagian barat Kediri. Buto-Lokaya, tokoh penting dalam aliran Tantra Bhairawa, menentang keras dakwah yang dilakukan Sunan Bonang. Tindakan kekerasan tidak selalu bisa dihindari oleh Sunan Bonang maupun para wali lainnya. Penolakan dakwah Sunan Bonang oleh Buto-Lokaya berujung pada kekerasan fisik. Namun, Sunan Bonang berhasil mengatasi situasi tersebut. Buto-Lokaya kemudian menjadi salah satu murid Sunan Bonang. Begitu halnya dengan tokoh Nyai Punjing, sosok penerus ajaran calon Arang. Pada akhirnya Sunan Bonang berhasil mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam bab Daha Kediri diceritakan bagaimana Sunan Bonang mengubah aliran sungai Berantas. Tapi kekerasan fisik, Sunan Bonang tetap mengutamakan dakwah dengan kelembutan. Kebudayaan menjadi lahan yang digarapnya sebagai strategi dakwah. Sunan Bonang mencermati setiap bentuk kebudayaan masyarakat Jawa. Beliau mempelajari bagaimana dakwahnya bisa diterima tanpa adanya kekerasan. Hingga akhirnya Sunan Bonang menemukan strategi dakwah melalui jenis-jenis budaya seperti wayang, tembang, serta adat istiadat lainnya. Pendidikan juga menjadi perhatian utama dalam dakwah Sunan Bonang. Salah satu santri Sunan Bonang, yaitu Raden Sahid, kelak akan menjadi salah satu wali masyhur yang dikenal sebagai Sunan Kalijogo. Pada naskah Hiakat Hasanuddin,
yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali. Sunan Bonang juga terlibat dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Beliau membuat salah satu tiang penyangga masjid. 4 tiang penyangga utama Masjid Agung Demak dibuat oleh 4 orang sunan. Tiang penyangga utama sebuah bangunan dalam istilah Jawa disebut dengan istilah Sokoguru. Sunan Bonang membuat bagian barat laut Sokoguru Masjid Agung Demak. Sedangkan Sokoguru yang berada di timur laut dibuat oleh Sunan Kalijogo, bagian tenggara dibuat oleh Sunan Ampel, dan bagian barat daya dibuat oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Bonang sendiri tidak lama menjadi imam Masjid Demak. Beliau kemudian melanjutkan dakwahnya ke Lasem. Selama di Lasem, Sunan Bonang tinggal di sekitar Bukit Watu Layar. Kawasan di sebelah timur Lasem tersebut kemudian dikenal sebagai Desa Bonang. Sunan Bonang tidak hanya berdakwah di satu tempat. Dari Lasem, Sunan Bonang kembali ke Tuban melanjutkan dakwahnya di sana. Merujuk pada cerita Lasem yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Bonang diangkat sebagai wali negara Tuban yang memiliki wewenang dalam hal keagamaan. Untuk menarik simpati masyarakat Jawa, Sunan Bonang mulai menggunakan kesenian sebagai sarana dakwah. Beliau menciptakan alat musik yang dikenal sebagai bonang. Peralatan musik tersebut banyak digunakan dalam pertunjukan wayang. Sunan Bonang juga mereformasi kesenian wayang agar lebih mudah menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Bukan hanya untuk kesenian wayang, bonang juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga. Kesenian wayang yang populer di kalangan masyarakat Jawa tersebut sangat efektif sebagai sarana dakwah. Tentu saja, Sunan Bonang melakukan perubahan pada cerita maupun bentuknya agar lebih sesuai dengan ajaran Islam. Sunan Bonang memainkan wayang sebagai bentuk penyampaian ajaran yang sifatnya ruhaniah. Dari segi bentuk, Sunan Bonang memperkaya kesenian pada wayang dengan memasukkan karakter ricikan. Beberapa karakter ricikan yang dimasukkan adalah kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampokan. Beberapa jenis tembang bertema religius juga diciptakan oleh Sunan Bonang. Salah satunya adalah Tembok Ati yang masih populer hingga sekarang. Sebagai ulama yang giat berdakwah, Sunan Bonang menulis naskah-naskah berisi ajaran tasawuf. B.J.O. Schreker, historiograf asal Belanda, menyebutkan dalam bukunya Handboek van Bonang tentang naskah-naskah kuno yang diyakininya ditulis oleh Sunan Bonang. Naskah-naskah kuno yang diteliti oleh Schreker berisi ikhtisar Sunan Bonang terhadap ajaran ulama-ulama pendahulunya seperti Al-Ghazali maupun Abu Syakur bin Suhaib. Sunan Bonang dikenal sangat gigih dalam menyebarkan agama Islam. Dalam serat Daning Purwo disebutkan Ki Pandan Anang kemudian mengirimkan Syekh Wali Lanang untuk menagih janji Batara Katong. Namun, Batara Katong telah berangkat menuju Pulau Tirang dan masuk Islam di bawah bimbingan Ki Ageng Pandan Arang sebelum bertemu utusan Sunan Bonang. Setelah berdakwah sekian lamanya, Sunan Bonang pun akhirnya tutup usia. Beliau dimakamkan di sebelah barat alun-alun kota Tuban. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Kurang semangat. Tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4. Tepuk 5, tepuk 5. Gantian Bu Guru nanti yang bertanya. Kita belum dilanjutkan. Kita masuk pada
kemudian beliau juga ahli dalam apa ini? Supaya orang pinter dalam, orang pinter ngaji, tapi juga pinter apa ini? Mencari sumber air pada dalam waktu kekeringan, sumber airnya sulit, tapi beliau punya ilmu, yaitu mencari sumber air untuk menolong warga. Beliau juga tidak menikah, karena umurnya, usianya hanya untuk berdakwah saja sampai lupa tidak menikah. Bukan berarti beliau tidak laku ya, mau ahli mesti baik pinter, bagus mesti, gitu. Bukan berarti beliau tidak ingin menikah, itu bukan, karena terlalu sibuk dengan dakwahnya, pengen berjuang dengan Islam, makanya sampai tidak terpikirkan untuk menikah. Ini Sunan Bonang Bapak sekitar tahun berapa? 1525 Masehi. Dimakamkan di mana? Tapi ya, sesuai yang di keterangan tadi, sebelah barat alun-alun kota Tupan. Dari semuanya tadi, semoga sudah paham dan Bu Guru ingin ngetes kepahaman kalian, daya ingat kalian tadi yang sudah disampaikan Bu Guru dengan mengerjakan tes formatif. Nah, ini tes formatif, Guru kasih soal 1 per kelompok, jawabnya bisa sendiri-sendiri nanti. Jawabannya semuanya tadi sudah ada, dari keterangan Bu Guru, dari video semuanya sudah ada. Pakai pertanyaannya. Tes formatif yang ini ya, yang depan ya. Jawabannya langsung situ boleh. Sini, jawaban langsung sini. Nanti pas waktu Guru sekitar 10 menit. Setelah ini nanti kalian membuat kelompok. Kita langsung membuat clipping tentang biografi Sunan Bonang. Kalau dia sudah selesai, nanti kertas yang sudah siap diberikan Guru tadi, kertas kosong, kasih nama kelompok dan anggotanya. Setelah itu mengumpulkan hasil tugas yang tertulis tesnya, baru kita membuat clippingnya dan memotong dan menempel saja. Boleh dikasih nama dulu nanti, siap persiapan yang sudah selesai boleh nulis nama kelompok dan anggotanya. Dan lanjutkan membuat clipping. Guru sambil menilai kalian lanjut membuat clippingnya tentang biografi Sunan Bonang sesuai hasil print-printan kalian yang sudah siap dan dipotong kemudian ditempel. Jangan lupa kertas depan untuk sampul diisi, ada 3 gambar ya. Yang paling depan diisi nama kelompok, anggotanya siapa. Lembar kedua baru diisi isinya biografi, oke? Paham ya? Lembar pertama untuk nama kelompok, lembar kedua isinya, dan ketiga sampai selesai itu ya. Boleh kita mulai sekarang clippingnya. Ya siap. Ampun. Ada yang di tumpuk dah.
Acara hari ini kita cukupkan sekian. Nanti segera dibuka grafiknya dan nanti hasilnya nilai segera hasil kelompok. Sebelum kita akhiri, belum mengajak kalian tolonglah syairnya tentang Walid Allah. Kayak apa? Carikan dulu videonya. Kali ini kita istirahat ya. Mana suaramu? Ini suaraku. Kurang sehat, mana suaramu? Siap ya. Kali saja, nah terus habis itu kita tutup dan kita berarti dia tidak pelit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya boleh istirahat. Dari tes formatif yang kalian kerjakan tadi sudah bagus kerjaan hasilnya. Saya yang ambil ini nilainya. Nilainya 100 ada. Nilai 100 ada Tiga Anak, Mbak Serina, Mbak Mawar, dan Mbak Gampa sama Mbak Kantori. Sama lagi siapa tadi? Gambar anak dan yang lain 90, 95, dan 80. Nah, dari hasil ini berarti kalian sudah bisa memahami tentang biografi Sunan. Nah, IP-nya sudah belajar atau belum? Karena nanti yang paling awal ya kumpulkan yang putih, jadi